Saat ini kita tahu salah satu agenda utama pemerintah adalah berkaitan dengan ekspor beras. Mungkin boleh perspektif ya dari Pak Arief sendiri seperti apa dan bagaimana update-nya terakhir? Pertama, Pak Presiden Prabowo itu saking humanity-nya, jiwa beliau itu ingin menolong gitu ya, ada negara kekurangan, sudah memperbolehkan untuk dilakukan ekspor. Kemudian kita semua juga tentunya menghitung berapa kebutuhan, berapa produksi, karena dalam 6 bulan terakhir ini memang produksi kita meningkat ya, signifikan kalau dibandingkan tahun 2024. Setelah itu, jadi kita punya neraca pangan, cadangan pangan kita juga maksudnya yang dikuasai oleh pemerintah itu ada sekitar tambahan 2,4 juta ton ya, dari sebelumnya 1,8, artinya angkanya itu sudah sekitar 4 juta. 4 juta ton. Sehingga yang biasa hanya di bawah 1 juta ton ya, untuk penyerapan dari first semester itu kita bisa serap 2,5 juta. Jadi dari cadangan cukup, dari panen kita baik ya. Kalau memang masih berlebih, Pak Presiden menyampaikan silakan ya. Tapi kita terus menghitung ya, karena untuk melakukan ekspor itu tentunya ada standar-standar tertentu yang harus kita siapkan juga, termasuk bagaimana kompetisi harga ya, kompetisi harga. Kalau di Vietnam, di Thailand angkanya 390 sampai misalnya 460 dolar per metric ton, ya, apakah kita juga akan melakukan hal yang sama? Karena kita dalam waktu yang bersamaan ini sedang meningkatkan kesejahteraan petani, Mbak. Jadi dengan harga gabah kering panen 6.500, ya, apalagi any quality, itu artinya belum memungkinkan kalau harga itu di bawah 10.000 kan, gitu. Jadi banyak pertimbangan yang harus disiapkan. Tapi kalau kita bicara mengenai taste, kemudian specialties, ya bisa jadi beras-beras ini rasanya berbeda dengan beras yang dari negara lain. Ya, jadi misalnya kita pernah mengekspor juga kan ke Arab Saudi, ya. Memang kita kirim karena sebenarnya pangsa pasar kita itu bisa juga yang captive seperti jemaah haji, umroh gitu ya, yang secara rutin. Jadi semua opsi itu dibuka, tinggal bagaimana kita mempersiapkan ya, mulai dari cadangan, kemudian bagaimana proyeksi 3, 4, 5, 6 bulan ke depan. Karena biasanya kalau first semester memang produksi kita memang pasti tinggi. Biasanya nanti di second semester yang utamanya di bulan Oktober, November, Desember itu mungkin sampai Januari, Februari produksi akan di bawah. Oke, baik. Lalu disebutkan oleh Menteri Pertanian bahwa Indonesia sudah siap menjadi lumbung pangan dunia. Kira-kira untuk memastikan ini, di mana peran Bappenas untuk mengeksekusi pernyataan dari Menteri Pertanian? Ya, kita kan nggak bisa sendiri gitu ya. Jadi dalam koordinasi Menko Pangan itu ada Perpresnya, Perpres 139. Jadi kami juga rutin melakukan update. Ya. Tentunya apa yang menjadi cita-cita kita bersama itu memang harus kita dukung. Jadi di tupoksi itu sudah jelas bahwa produksi itu lead sektornya adalah Menteri Pertanian. Ya, Pak Menteri Pertanian, kemudian pasca panen, hilirisasi, cadangan pangan pemerintah itu ada di Badan Pangan. Ya. Menko Pangan tentunya skopnya lebih luas lagi karena mengkoordinasikan seluruh kementerian lembaga yang di bidang pangan. Ini kita bicara regulasi. Ya. Kemudian kalau yang dikerjakan hari ini, ya kita harus terima kasih punya Menteri Pertanian dan jajaran yang agresif gitu ya, sangat semangat gitu ya, tentunya dengan bantuan TNI, Polri, ya, seluruh
gubernur, bupati, ya tentunya bahkan sampai level di Babinsa, ya teman-teman dari kepolisian itu semua membantu. Ini kalau bahasa Inggrisnya itu keroyokan, ya. Jadi sama-sama, ya. Jangan di antara kita itu memperdebatkan sesuatu yang tidak produktif. Jadi yang harus kita kerjakan adalah kita sama-sama. Kalau Pak Mentan itu dan jajaran sudah memproduksi seperti itu, berarti Badan Pangan harus menjaga harganya tidak boleh jatuh. Oke. Badan Pangan tidak bisa sendiri, artinya kerjasama dengan Menteri BUMN. Pak Erik sudah mempersilahkan BUMN di bidang pangan. Kalau gula, ada PTPN, Betul. ada ID Food ya dengan beberapa anak perusahaannya, kemudian tentunya ada Bulog gitu ya. BUMN ini ya diberikan amunisi yang cukup, ya artinya untuk melakukan serapan. Jadi pada saat produksi itu tinggi, kemudian produksi ini tidak terserap dengan baik, maka harga akan jatuh. Sehingga Badan Pangan itu punya namanya HAP, harga acuan pembelian, harga acuan penjualan. Itu dihitung berdasarkan cost structure. Ya, tentunya nggak bisa 100% membahagiakan semua lini, ya, tetapi nomor satu, cost structure itu harus bisa mewakili ya, berapa yang dikeluarkan oleh petani, berapa yang diterima oleh petani. Nah, itu kita bicara namanya NTP, nilai tukar petani. Nilai tukar petani total hari ini sudah di atas 120. Tapi untuk NTPP baru dirilis kemarin, ya tanggal 2 Juni, NTPP ya tanaman pangan kita 107, ya sebelumnya 106. Jadi sudah ada peningkatan 1%. Nah ini yang harus dijaga di atas 100. Kalau itu bisa mendekati 110, 120, kita berhasil. Ya saat ini sudah berhasil, tapi lebih berhasil karena Pak Prabowo ini sangat concern ya. Beliau itu kalau ngelihat petani, peternak itu selalu sampaikan pasal 33, pasal 33 ya. Jadi kita itu harus bisa menjaga para petani peternak ini. Itu berbanding lurus ya. Produktivitas itu dari petani berbanding lurus ya dengan kesejahteraan petani. Kalau mau kita produksi lebih dari kebutuhan sufisien ya kita harus bisa menjaga petani dan peternak. Oke, baik.